Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfirosida Marganing Tias. Saya dari FKIP Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan mencoba menjelaskan tentang kinds of pronouns. Kinds of pronouns dibagi menjadi 8, yaitu personal pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, possessive pronouns, and reciprocal pronouns. Kinds of pronouns yang pertama yaitu personal pronouns, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang. Personal pronouns dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu singular and plural. Kemudian keduanya masing-masing memiliki kedudukan sebagai kata ganti orang pertama atau first person, kata ganti orang kedua atau second person, and kata ganti orang ketiga atau third person. Kemudian macamnya I, you, he, she, it, we, and they, yaitu sebagai subjek pronouns dalam kalimat, and me, you, him, her, it, us, and them, yaitu sebagai objek pronouns dalam kalimat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Personal pronouns yang menjadi objek dari kata kerja atau preposition harus selalu berupa objek pronouns, seperti contoh I will meet her. Kemudian, komplement dari to be selalu mengambil bentuk subjek pronouns, seperti it is I. Selanjutnya, dalam tingkat perbandingan, setelah kata sambung then dan as selalu diikuti oleh subjek pronouns, seperti contoh kalimat you are younger than I am. Kinds of pronouns yang kedua yaitu demonstrative pronouns, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti penunjuk. Demonstrative pronouns dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu singular and plural. Macamnya yaitu this and this digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. That and those digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Kemudian ada such yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah pernah diketahui sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat yang pertama yaitu, this is your book, and those are mine. Selain sebagai kata ganti penunjuk, demonstrative pronouns juga bisa digunakan untuk kata ganti 2 hal yang telah kita sebutkan secara berturut-turut. This untuk hal terakhir yang kita sebutkan, and that untuk hal yang pertama kali kita sebutkan. Seperti contoh kalimat berikut ini. The government tries hard to abolish corruption and unemployment. This is a serious matter as that. Selain itu, demonstrative pronouns juga bisa digunakan untuk menghindari pemakaian kata benda secara berulang. Seperti contoh kalimat berikut. The condition of my house is more or less the same as the condition of yours. Menjadi, the condition of my house is more or less the same as that of yours. Kinds of pronouns yang ketiga yaitu indefinite pronouns, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang tak tentu orang atau bendanya, dan yang tak tentu kuantiti atau jumlahnya. Yang pertama yaitu yang termasuk yang tak tentu orang atau bendanya. Ada someone, nobody, everybody, anybody, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk yang tak tentu kuantiti atau jumlahnya, yaitu ada all, less, much, dan lain-lain. Untuk lebih memahami penggunaan indefinite pronouns, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat yang pertama, untuk yang tak tentu orang atau bendanya, yaitu somebody must know something. Selanjutnya, contoh kalimat yang kedua untuk yang tak tentu kuantiti atau jumlahnya, yaitu all are happy.
Kinds of pronouns yang keempat yaitu relative pronouns, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti penghubung. Macam relative pronouns adalah who, menghubungkan anak kalimat dengan anteseden orang berupa subjek. Whom, berfungsi untuk menghubungkan anak kalimat dengan anteseden orang berupa objek. Which, menghubungkan anak kalimat dengan anteseden berupa benda, bisa subjek atau objek. That, menghubungkan anak kalimat dengan anteseden berupa orang atau benda, bisa subjek atau objek. Whose, berfungsi untuk menghubungkan anak kalimat dengan anteseden berupa kepunyaan atau possessive case. Dalam bahasa Indonesia, semua relative pronouns ini diterjemahkan dengan kata yang. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Perhatikan dua kalimat berikut. Mr. Hadi lives next door. Mr. Hadi is very kind. Dua kalimat tersebut sama-sama memiliki subjek Mr. Hadi, sehingga di sini Mr. Hadi adalah sebagai antecedent. Karena antecedennya adalah subjek dan orang, maka kita menggunakan relative pronouns who untuk menghubungkan kedua kalimat tersebut. Sehingga menjadi Mr. Hadi who lives next door is very kind. Kinds of pronouns yang kelima yaitu interrogative pronouns, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti penanya. Macam-macam interrogative pronouns yaitu ada who untuk menanyakan orang yang berupa subjek, whom untuk menanyakan orang yang berupa objek, what untuk menanyakan benda yang berupa subjek atau objek, which untuk menanyakan orang atau benda yang berupa subjek atau objek, kemudian yang terakhir whose untuk menanyakan bentuk kepunyaan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh kalimat berikut. Karena interrogative pronouns merupakan kata ganti penanya, sehingga kalimat yang menggunakan kata interrogative pronouns selalu berupa pertanyaan, seperti contoh berikut ini. Yang pertama, what do you want? Dan yang kedua, whose is this house? Kind of pronouns yang keenam yaitu reflexive pronoun. Reflexive pronouns sebetulnya juga merupakan kata ganti orang dan dibentuk dengan menambahkan akhiran self terhadap personal pronoun tunggal seperti my, your, her, him, and it, serta menambahkan akhiran self terhadap kata ganti orang yang jamak seperti our, your, and them. Jadi, macam-macam reflexive pronoun adalah sebagai berikut. Reflexive pronoun dibagi menjadi dua bentuk, yaitu singular and plural. Pada singular ada myself dengan bentuk plural ourself. Kemudian ada yourself pada singular, kemudian dengan bentuk plural yourself. Kemudian ada himself, herself, and itself pada singular dengan bentuk plural themselves. Untuk lebih jelasnya kita memahami reflexive pronoun. Contoh kalimat yang pertama yaitu reflexive pronouns untuk menyatakan sesuatu yang mengenai dirinya sendiri. Reflexive pronouns di sini berfungsi sebagai objek kalimat, seperti contoh kalimat berikut ini. He blames himself. Selanjutnya, reflexive pronouns untuk memberikan penegasan arti terhadap subjek yang melakukan suatu tindakan, bukan orang lain yang melakukan suatu tindakan, melainkan subjek itu sendiri. Dalam hal ini, reflexive pronouns langsung ditempatkan di belakang subjek, seperti contoh kalimat, Lydia herself gave this present to me. Selanjutnya, reflexive pronouns yang didahului oleh kata by mempunyai pengertian sama dengan alone. Seperti contoh kalimat, that old man lives alone. Jika diubah dalam reflexive pronouns akan menjadi, that old man lives by himself. Kinds of pronouns yang ketujuh yaitu possessive pronouns atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti kepunyaan. Yang termasuk dalam possessive pronouns yaitu mine, ours, yours, theirs, his, hers, and its. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh kalimat berikut ini. Perhatikan kalimat berikut. This book is my book.
Di sini menggunakan my sebagai possessive adjective. Setelah possessive adjective harus diikuti oleh kata benda atau objek. Sedangkan setelah possessive pronouns tidak boleh diikuti oleh kata benda atau objek, sehingga menjadi this book is mine. Kinds of pronouns yang ke-8 yaitu reciprocal pronouns, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti timbal balik. Reciprocal pronouns ini hanya terdiri dari dua macam, yaitu each other and one another. Untuk lebih memahami penggunaan reciprocal pronouns ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh kalimat reciprocal pronouns yaitu when we are in trouble, we always try to help one another. Di sini disebut sebagai kalimat reciprocal pronouns karena kalimat tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik di antara satu individu dengan yang lain. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi kinds of pronouns ini, silakan mengerjakan soal yang telah disiapkan dengan cara klik link yang telah tersedia berikut ini. Materi kinds of pronouns yang telah saya sampaikan diambil dari englishlessonforfree.wordpress.com dan buku karangan Imam Jauhari dengan judul Mastery on English Part of Speech. Demikian penjelasan kinds of pronouns dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.